Update terbaru Timnas Indonesia. Ramadan Sananta resmi dapat panggilan Shin Tae-yong. Alhamdulillah Pratama Arhan tetap dipanggil ke Timnas Indonesia untuk lawan Arab Saudi dan Australia. Begini penjelasannya. Mental dan psikologis Pratama Arhan tidak terganggu. Yang viral di media sosial hoaks. Malaysia iri dengan pemain Indonesia yang bisa bermain di Liga Inggris. Media Malaysia sebut main di JDT lebih keren ketimbang merumput di Oxford United. Blackpool FC resmi pecat sang pelatih Neil Critchley. Bagaimana nasib pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot? Jelang duel Indonesia U17 versus India, Nova Arianto puji jiwa nasionalisme Matthew Baker. Baru gabung Oxford United, Marcelino Ferdinand diuntungkan aturan di Liga 2 Inggris. Apakah itu? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Satu lagi pemain sudah dipastikan mendapat panggilan dari Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk 2 laga pada September 2024. Pemain terbaru tersebut adalah striker Persis Solo Ramadan Sananta. Pemanggilan Sananta ke Timnas Indonesia ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Persis, Milomir Seslija. Sananta kembali ke skuad setelah sempat absen pada 2 laga Juni 2024 lalu. Padahal sang pemain sempat tampil baik ketika menghadapi Vietnam pada Maret lalu. Meski hanya mendapatkan kesempatan bermain singkat, dia sukses menyumbang 1 gol ketika skuad Garuda unggul 3-0 di markas The Golden Start. Kini striker berusia 21 tahun itu akan kembali memenuhi panggilan dari Shin Tae-yong. Ramadan Sananta menjadi satu-satunya pemain Persis yang bakal membantu Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia. Ramadan Sananta memang masih bisa memperkuat Persis Solo saat bertandang ke markas Persija Jakarta pada pekan ketiga BRI Liga 1. Duel yang berlangsung Sabtu 24 Agustus 2024 itu menjadi laga terakhirnya sebelum mengikuti pemusatan latihan. Namun Persis juga harus bersiap-siap tanpa kehadiran Sananta dalam sesi latihan yang berlangsung selama jeda internasional ini. Dalam periode ini, agenda FIFA Matchday berlangsung mulai 2 hingga 10 September 2024. Ramadan Sananta kembali mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Kami akan melakukan persiapan tanpa dia, ujar Milomir. Juru taktik asal Bosnia-Herzegovina itu menjelaskan pemanggilan ini merupakan kabar gembira bagi Sananta. Dia juga merasa senang pemainnya itu kembali mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong. Salah satu aspek positif yang bisa dinantikan dari pemanggilan ini ialah materi latihan ekstra berat guna mendongkrak kebugaran pemain. Harapannya Sananta bisa pulang dengan kondisi yang lebih baik. Namun, ini tetap kabar yang bagus. Sananta bakal siap untuk pemanggilan ini. Tim pelatih Timnas Indonesia juga bakal menggemblengnya dengan latihan fisik. Pelatih berusia 60 tahun itu berharap Sananta bisa kembali berkontribusi untuk bangsa dan negaranya. Apalagi bekas striker PSM Makassar itu punya rekam jejak yang positif bersama skuad Merah Putih. Setelah menjalani berbagai latihan bersama Persis, Sananta diharapkan bisa memaksimalkannya bersama Timnas. Milo pun optimistis top scorer Piala Presiden 2024 itu sanggup mencetak gol untuk skuad Garuda. Saya harap dengan apa yang telah pelajari bersama Persis Solo ini, Sananta bisa mencetak beberapa gol untuk Timnas Indonesia. Saya percaya dengan hal tersebut. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan Pratama Arhan tetap dipanggil ke Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia walau tengah diterpa masalah pribadi. Rumah tangga Arhan dengan sang istri Azizah Salsa terus disorot.
Beberapa waktu ke belakang, media sosial ramai membahas kabar keretakan pasangan tersebut secara luas. Aziza angkat bicara mengenai pernikahannya dengan Arhan. Putri dari anggota DPR Andre Rosiade ini mengklaim hubungan dengan suaminya tetap harmonis. Sampai saat ini Arhan masih dipanggil Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang, Arhan masih berada di Korea Selatan. Ia akan bergabung dengan Timnas Indonesia di Arab Saudi untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arhan tetap fokus dan saya sudah banyak bicara sama Arhan, sama sekali tidak akan terpengaruh berkaitan dengan soal pemberitaan yang lagi viral di luar. Adapun Timnas Indonesia akan mengawali perjalanannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sport City Stadium. Setelah itu, skuad Garuda akan menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, berbicara tentang Pratama Arhan. Ia mengatakan mental dan psikologis bek berusia 22 tahun itu tidak terganggu. Sebelumnya beredar rumor mengenai kehidupan Pratama Arhan. Ia disebut diselingkuhi oleh istrinya Azizah Salsa dengan mantan kekasih Rachel Fan-nya Salim Nauderer. Sumarji telah mencari tahu perihal isu tidak sedap yang menerpa Arhan itu. Ia menyebut kabar yang berseliweran di media sosial adalah tidak benar. Kaitannya dengan yang sedang viral di media sosial, saya sudah cek sebagian besar berita itu adalah hoaks dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, Sumarji memastikan Arhan tetap akan dipanggil Timnas Indonesia. Pemain Suwon FC itu dibutuhkan skuad Garuda untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya juga sudah bertanya langsung ke Arhan. Buktinya sama dengan apa penelusuran saya. Sehingga berkaitan dengan soal mental dan psikologis Arhan, itu tidak berpengaruh sama sekali. Arhan tetap fokus dan saya sudah banyak bicara sama Arhan, sama sekali tidak akan terpengaruh berkaitan dengan soal pemberitaan yang lagi viral di luar. Media Malaysia mengeluarkan sindiran kepada pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Berkarier di Johor Darul Ta'zim JDT jauh lebih keren ketimbang berumput di Liga 2 Inggris bareng Oxford United. Kepindahan Marcelino Ferdinand ke Oxford United menggembirakan pencinta sepak bola Indonesia. Sejumlah netizen Indonesia sempat meledek pendukung Malaysia. Menurut mereka, Malaysia cemburu karena bintang mereka Marcelino dapat beraksi di Eropa. Banyak netizen Indonesia menyenggol bintang Malaysia Arif Aiman yang masih saja berkarier di Malaysia bersama JDT. Padahal banyak rumor mengatakan pemain Timnas Malaysia itu mendapat tawaran bermain di Eropa. Namun bermain di kompetisi paling elite di ASEAN Liga Super Malaysia jauh lebih tinggi ketimbang beraksi di Liga Bawah Inggris. Pernyataan di atas pun mendapat respons dari sejumlah netizen Indonesia yang melakukan silaturahmi ke channel tersebut. Mereka beramai-ramai menyebut Palatau Bola iri dengan gebrakan yang dibuat sepak bola Indonesia. Satu hal yang pasti, apa yang dibuat Marcelino Ferdinand masuk kategori luar biasa. Di usia 19 tahun, ia berhasil diboyong salah satu klub yang memiliki sejarah panjang di persepak bolaan Inggris. Benar ada campur tangan Erick Thohir dan Anindya Bakri selaku pemilik Oxford United dalam upaya mendatangkan ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut. Namun Marcelino Ferdinand diboyong juga atas skill yang dimiliki, bukan karena embel-embel orang Indonesia. Menarik menanti aksi Marcelino Ferdinand di Oxford United. Blackpool FC resmi pecat sang pelatih, Neil Critchley. Lantas, bagaimana nasib pemain Timnas Indonesia, Elkan Bagot, yang baru saja gabung Blackpool FC? Kabar mengejutkan diumumkan Blackpool FC pada Kamis 22 Agustus 2024. Mereka mengumumkan telah memecat Neil Critchley dari kursi pelatih Blackpool FC. Klub sepak bola Blackpool dapat mengumumkan bahwa Neil Critchley hari ini telah dibebas tugaskan dari tugasnya sebagai pelatih kepala.
Pada musim ini, Blackpool total telah melakoni 3 pertandingan. Hasilnya mereka hanya menang 1 kali, sementara 2 laga lainnya harus berujung dengan kekalahan. Blackpool mengawali musim di League One dengan kalah 1-2 dari Crawley Town. Kemudian saat bertandang ke markas Burton Albion di pekan kedua League One, Blackpool sukses berpesta gol 4-0. Pada akhir pekan lalu, Blackpool kembali mendapat kekalahan. Kali ini mereka dipermalukan di markasnya yakni Stadion Blomfield Road pada 17 Agustus 2024 oleh Stockport County dengan skor 0-3. Usai Neil Churchley resmi dipecat, bagaimana dengan nasib pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot? Diketahui, Elkan baru saja menjalani masa pinjaman ke Blackpool pada awal musim ini. Elkan Bagot dipinjamkan Ipswich Town selama 1 musim penuh. Sejauh ini Elkan Bagot pun sudah mentas di 1 pertandingan bersama Blackpool FC. Dia bermain penuh saat kalah telak dari Stockport County. Dengan didepaknya Neil Churchley dari kursi pelatih Blackpool, akankah nasib Elkan Bagot terpengaruh? Sebab Elkan Bagot harus adaptasi kembali di bawah permainan pelatih anyar Blackpool nantinya. Menarik menantikan kelanjutan nasib karier Elkan Bagot di Blackpool. Elkan sendiri diketahui dipinjamkan ke Blackpool agar mendapat jam bermain lebih banyak lagi. Pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memberikan pujian kepada Matthew Baker terkait jiwa nasionalismenya. Pujian itu dilontarkannya jelang laga uji coba antara Timnas Indonesia melawan India. Laga itu akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Minggu 25 Agustus 2024. Nova Arianto sendiri baru saja mencoret 3 pemain. Mereka adalah Faril Afdarul Yadi dari PPLP Aceh, Dendri Muharman dari PSDS Deli Serdang, dan Atletico Arta Gading dari Pandawa Football Academy Sidoarjo. Kini tersisa 32 pemain di tim asuhan Nova Arianto jelang pertandingan melawan India pada akhir pekan nanti. Selain itu, beberapa pemain diaspora Timnas Indonesia sudah tiba seperti Matthew Baker. Nova Arianto pun melontarkan pujian untuk Matthew Baker, terutama untuk nasionalismenya yang tinggi terhadap Indonesia setelah sempat dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan bersama Australia untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Sebelumnya memang berita pemanggilan Baker ke Timnas Australia cukup mengejutkan bagi saya. Namun saya bersyukur karena dia memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, tanpa bermaksud mengesampingkan pemain lain. Nova Arianto mengatakan Matthew Baker, dengan nasionalismenya yang tinggi, bisa dianggap sebagai salah satu pemain penting di skuad Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Bagi saya ini adalah hal yang luar biasa. Bagaimana anak seusianya memilih Indonesia meskipun di belakangnya ada nama besar Timnas Australia, ujar Nova Arianto. Pastinya saya menganggap dia bangga dengan Timnas Indonesia. Bukan hanya Baker, tetapi juga pemain lain seperti Aidan dan Lucas Lee yang juga memiliki rasa nasionalisme terhadap Timnas Indonesia yang tinggi. Sebelumnya Matthew Baker, seperti dikutip dari laman resmi PSSI, mengaku sangat antusias kembali bergabung dengan Timnas Indonesia. Saya senang bergabung kembali dengan tim bersama teman-teman yang lain juga. Selalu antusias bisa kembali dalam lingkungan yang bagus ini. Saya sangat bersemangat dan gembira bisa berprogres positif bersama rekan satu tim, ujar Baker. Matthew Baker berharap bisa membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup G, kemudian kami bisa bermain di Piala Dunia U17 tahun depan. Terdekat adalah bisa mencuri kemenangan saat kami 2 kali berhadapan dengan India dalam laga uji coba, tutupnya. Bela Oxford United, Marcelino Ferdinand diuntungkan aturan yang berlaku di Liga 2 Inggris Divisi Championship, sebab kompetisi itu akan memainkan banyak pertandingan. Marcelino baru saja menandatangani kontrak bersama The Yellows. Pemain berusia 19 tahun itu mendapatkan kontrak bersama Oxford United hingga Juni 2026.
Biasanya pemain anyar akan mendapatkan kesulitan sebelum masuk skuad utama karena harus beradaptasi atau terganjal regulasi. Namun hal itu nampaknya tidak akan terjadi kepada Marcelino di Oxford United. Pasalnya menurut laporan 442, aturan di kompetisi Championship tidak akan memberatkan peluang debut Marcelino. Aturan ini mengutip dari regulasi resmi Championship yang memperbolehkan pemain berusia di bawah 21 tahun untuk dimainkan tanpa memperhatikan batasan skuad. Di kompetisi Championship ada aturan batasan skuad yang hanya memperbolehkan sebuah klub mendaftarkan 25 pemainnya termasuk pemain pinjaman. Marcelino yang dikontrak secara permanen bukan pinjaman bisa melakukan debutnya kapan saja. Di Championship, Anda diperbolehkan memiliki pemain U21 dalam jumlah tak terbatas dengan kontrak permanen tanpa mendaftarkan mereka. Tetapi Anda harus mendaftarkan pemain pinjaman di antara 25 pemain Anda meskipun mereka berusia di bawah 21 tahun. Definisi mereka tentang di bawah 21 musim ini secara sederhana didefinisikan sebagai setiap pemain yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2004. Media Inggris The Herald Series juga sudah memprediksi komposisi 25 pemain yang akan disertakan Oxford United. Marcelino Ferdinand, Eddie Breare, James Golding, dan Gatlin Odonkor tak termasuk dalam prediksi skuad tersebut. Mereka dikategorikan sebagai pemain berusia di bawah 21 tahun. Dengan begitu, Marcelino bisa diturunkan kapan saja oleh timnya, termasuk di laga-laga Piala Liga Inggris dan Piala FA.